Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya, selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore buat adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar IAIN Palu. Semoga di kampus ini Anda bisa mendapatkan dan menemukan cita-cita yang Anda harapkan selama ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya buat adik-adik mahasiswa karena kesempatan ini ya kita belum bisa untuk bertatap muka secara langsung ya. Sekali lagi saya ulangi, kita belum bisa bertatap muka secara langsung ya, tetapi melalui momen ini ya kita masih bisa berkomunikasi, belajar menggunakan via daring ya, via daring. Adik-adik sekalian, jangan jadikan alasan bahwa keterbatasan seperti sekarang ini dengan adanya musibah ya, dengan adanya musibah COVID-19 atau COVID-19 ini kita surut untuk belajar. Saya tidak ingin seperti itu, tetapi kita tetap semangat dan mau belajar mengejar apa yang kita inginkan demi masa depan yang lebih baik lagi. Baik adik-adik sekalian, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Ferdiawan, SPD MPD. Saya diamanahkan untuk membawakan mata kuliah Bahasa Indonesia ya. Saya berpasangan dengan beberapa teman dosen. Itu ada Pak Dr. Andus Chole, MPD, kemudian ada Iin Hairani, MPD, kemudian ada Pak Amin, MPD ya. Beliau itu adalah pasangan-pasangan saya yang mengajar di berbagai prodi yang ada dalam lingkungan Fakultas Syariah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di dalam proses pembelajaran nanti, sebelum saya memberikan pembelajaran yang berkaitan langsung dengan mata kuliah ini, di grup saya akan bagikan yang namanya RPS, rencana pembelajaran ya sampai akhir semester, dan itu wajib. Nah, di dalam RPS itu tertuang apa yang harus kita materi apa yang kita akan terima nantinya hingga menjelang akhir perkuliahan ya, akhir perkuliahan. Di situ sudah dilengkapi dengan di RPS tersebut sudah dilengkapi dengan materi, kemudian metodenya apa, cara pembelajaran seperti apa, nanti sudah dijelaskan di dalam RPS, dan itu merupakan kewajiban kami untuk memberikan informasi kepada adik-adik sekalian bahwa pembelajaran kita sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pihak lembaga atau pihak kampus, yaitu kampus IAIN tercinta. Baik adik-adik, untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini saya sudah berdiskusi dengan beberapa pasangan saya, yaitu mungkin saya yang pertama kali masuk untuk membawakan mata kuliah ini. Yang perlu Anda ketahui bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib Anda lalui di semester 1, karena ini merupakan mata kuliah yang menjadi tolak ukur buat adik-adik nanti bagaimana Anda mampu menghasilkan sebuah konsep teori tentang bagaimana Anda mampu membuat penulisan karya ilmiah yang baik. Itu yang paling utama. Baik adik-adik, berkaitan
Selanjutnya mata kuliah bahasa Indonesia ini ya, itu akan mata kuliah bahasa Indonesia ini kita akan lalui hingga 7 atau 8 kali tatap muka ke depan, itu bersama saya ya. 7 atau 8 kali tatap muka ke depan itu bersama saya. Selanjutnya akan digantikan oleh dosen pengampuh lain ya, karena proses belajar di kelas itu terdapat tim teaching ya, 2 orang. Itu yang pertama saya, kemudian teman saya. Setelah itu kami bergantian selama maksimal 16 kali tatap muka. Ya, itu yang perlu adik-adik ketahui. Selanjutnya ada yang ingin saya sampaikan buat adik-adik, bahwa ketika perkuliahan sudah mulai berjalan ya, mata kuliah sudah mulai berjalan, ada hal-hal yang harus kita patuhi bersama ya. Harus ada hal-hal yang harus kita patuhi bersama, bahwa yang pertama adalah mengenai kehadiran atau kedisiplinan adik-adik ya. Kedisiplinan adik-adik ini merupakan salah satu penilaian dari dosen buat adik-adik untuk mendapatkan nilai nantinya, yaitu berkaitan langsung dengan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan yang saya jalankan, yang pertama adalah kedisiplinan, yang kedua adalah keaktifan teman-teman, ya, berdiskusi ketika dalam proses belajar itu Anda aktif, bertanya dan sebagainya. Itu juga merupakan kriteria penilaian saya. Setelah keaktifan ada tugas ya, tugas ini juga tidak boleh, ini juga tidak terpisah dari proses belajar tadi. Setelah tugas ada yang namanya ujian tengah semester atau ujian ujian akhir semester. Itulah bentuk kontrak perkuliahan ya, kontrak perkuliahan saya dengan adik-adik semua yang harus kita sepakati bersama, dan ini menjadi wajib buat adik-adik untuk mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan, karena ini menjadi dasar saya untuk memberikan penilaian kepada adik-adik yang berkaitan langsung dengan kemampuan kalian di dalam proses belajar nantinya. Ingat, kehadiran yang paling utama. Kemudian yang kedua, di tengah COVID seperti ini ya, saya tidak ingin mendengar bahwa ada keluhan-keluhan ya, seperti kasus tidak ada pulsa, tidak ada data, dan lain sebagainya yang dapat memperhambat proses belajar. Itu yang saya tidak inginkan dari proses belajar ini ya. Tetapi ada hal-hal yang harus kami pahami juga, asalkan ada komunikasi yang terjalin antara saya dengan adik-adik semua. Misalnya ya, seperti contoh kasus yang kata-kata tadi, bahwa tidak ada pulsa data sebagai sarana belajar ya. Anda harus berkomunikasi, tidak hanya didiamkan saja, tetapi dikomunikasikan dulu, bahwa mungkin adik-adik terkendala masalah biaya, membeli kuota, membeli pulsa dan sebagainya. Itu harus dikomunikasikan, tidak harus didiamkan. Contoh kasus yang semester lalu, kakak kelas kalian itu banyak yang tidak lulus juga karena tidak memberikan informasi atau tidak memberikan kabar kepada saya bahwa tidak memiliki kuota untuk mencukupi proses belajar secara daring. Nah, oleh sebab itu harapan saya jangan sampai ini terjadi kembali kepada adik-adik. Saya yakin bahwa ketika adik-adik mendaftar di IAIN, Anda sudah pikir matang-matang, Anda sudah pikir apa yang kalian rasakan nantinya ketika sudah ingin berkuliah di IAIN dan melanjutkan pendidikan di IAIN. Ya, jangan menjadikan alasan bahwa kuota itu menjadi momok buat kalian nantinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, media yang kita gunakan nanti pada saat proses belajar itu
Yang pertama menggunakan e-learning dari IAIN, atau dari e-learning merupakan sarana alat untuk belajar, ya, yang dikeluarkan oleh pihak lembaga, ya, melalui sarana Moodle, ya. Nanti teman-teman akan dapatkan itu yang namanya Moodle. Kemudian bisa juga Anda ikuti menggunakan Google Classroom, ya, antara Moodle, Google Classroom, atau Zoom Cloud Meeting. 3. Yang keempat adalah grup WhatsApp, ya. Itu merupakan sarana yang kita akan gunakan, alat yang kita gunakan nantinya pada saat belajar menggunakan via daring, ya, menggunakan via daring. Jadi keempat akun ini harus Anda miliki, ya. Tergantung. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana seandainya kesepakatan antara mahasiswa dan dosen harus memilih salah satu? Boleh, tergantung daripada sepakatan teman-teman dengan dosen-dosen tadi. Apakah mau menggunakan model Google Classroom, WhatsApp, ya, Zoom Cloud Meeting misalnya, dan masih banyak lagi sarana-sarana itu. Tetap tergantung dari kesepakatan adik-adik dengan dosen, yang mana yang lebih memudahkan untuk Anda dalam proses belajar nantinya, ya. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama adik-adik. Kemudian proses belajar nanti itu sudah saya sampai kurang lebih 16 kali atau 18 kali tatap muka, yang terdiri dari proses pembelajaran, setelah itu ada mid semester, atau dilanjutkan setelah itu pembelajaran lagi, setelah itu dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Kurang lebih 4 bulan kita akan jalani nantinya, ya, kurang lebih 4 bulan yang kita akan jalani nantinya. Baik, khususnya mata kuliah saya, ya, yang mengampu mata kuliah bahasa Indonesia, itu ada 3 yang saya gunakan: e-learning, Noodle, kemudian ada Google Classroom, kemudian ada grup WhatsApp, ya. Jadi kita bisa menggunakan media ini secara bersama-sama atau secara bergantian, asalkan tidak memberatkan Anda dan mudah nanti memahami setiap materi-materi yang ingin saya sampaikan. Itu yang paling utama. Dari 3 media ini sebagai sarana kita untuk menunjang proses belajar belajar menggunakan via daring, ya, belajar menggunakan via daring. Itu adik-adik. Kemudian nanti kita pembelajaran itu selalu Anda memberikan informasi atau menanyakan kabar berkaitan dengan mata kuliah itu di grup. Selain di Google Classroom, itu boleh kita lakukan, kita berdiskusi juga melalui grup WhatsApp yang dibuat oleh masing-masing komsat kalian. Di sana adik-adik boleh berinteraksi, ya, boleh berinteraksi satu sama lain untuk mengetahui materi yang berkaitan langsung dengan mata kuliah bahasa Indonesia ini. Baik adik-adik, inilah bentuk ini merupakan tatap muka pertama saya dengan adik-adik. Selanjutnya nanti kita akan menggunakan Google Classroom, kemudian grup WhatsApp, kemudian ada bisa juga nanti Zoom Cloud Meeting, bahkan via YouTube, ya. Nanti saya akan sodorkan juga via YouTube. Dan ini tidak boleh Anda hindari. Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah kita lagi belajar, ya. Kita lagi belajar, membutuhkan ilmu, membutuhkan pemahaman yang berkaitan langsung dengan prodi kalian, jurusan kalian, ya, prodi kalian. Nah, oleh sebab itu
pahamilah kondisi sekarang ini. Saya yakin dan percaya bahwa musibah ini akan secepatnya hilang, ya, dan mengembalikan kita pada proses belajar secara tatap muka langsung, ya. Saya yakin dan percaya bahwa musibah ini akan lekas pergi dan kita bisa belajar dengan bertatap muka langsung, ya. Kemudian saya menggunakan absen melalui Google Classroom, ya. Saya menggunakan absen melalui Google Classroom. Itu yang paling utama. Saya menggunakan absen melalui Google Classroom. Itu yang paling utama. Atau bisa saja nanti menggunakan media WhatsApp, tergantung nanti kita lihat seperti apa ke depannya. Baik adik-adik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pertemuan perdana saya buat adik-adik. Semoga dengan pertemuan ini mampu mengacu kita untuk belajar lebih giat lagi, tinggalkan kebiasaan lama yang sudah lalu. Kemarin Anda masih menggunakan seragam, tetapi sekarang Anda sudah tidak menggunakan seragam itu dan sudah menggunakan baju bebas, ya. Di sini dilihat kemampuan berpikir kalian, melihat sejauh mana kemampuan kalian menerima materi-materi yang diberikan oleh masing-masing dosen kalian nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore.